kami ada untuk menyembah-Mu. Tuhan menciptakan kami supaya kami menjadi penyembah-penyembah Sang Pencipta. Biarlah hidup kami, hidup yang penuh dengan penyembahan, hidup yang penuh dengan ucapan syukur, hidup yang sungguh-sungguh mau memuji dan memuliakan Tuhan Pencipta kami. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan hari ini melingkupi kami, membungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kami mau mendengarkan suara kebenaran, suara Kristus, suara yang kami mau ikuti di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan bahas satu tema, Stefanus melihat langit yang terbuka. Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 15 ya. Ada satu kisah yang melatar belakangi bagaimana Stefanus melihat langit yang terbuka. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 15. Saya akan membaca, Bapak Ibu sekalian menyimak di dalam hati. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi pada saat itu Bapak Ibu sekalian di Yerusalem, pada waktu Petrus berkhotbah, pada waktu turun roh kudus hari Pentakosta, bertobat 3.000 orang dan makin hari makin banyak. Organisasi gereja yang dulu hanya kecil saja, hanya 12 orang murid ditambah murid-murid yang lain menjadi ribuan orang. Timbullah masalah saudara-saudara, timbullah sesuatu dari dalam. Banyak orang tidak puas dengan apa yang terjadi di dalam gereja. Terus berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi ke-12 rasul itu kepusingan saudara, bingung, harusnya berkhotbah, harusnya melayani firman, berdoa, tapi mereka sibuk dengan urusan-urusan organisasi. Jadi mereka berembuk. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Disinilah saudara-saudara muncul pemerintahan gereja. Ya, gereja ada pemimpin-pemimpinnya, ada yang sungguh-sungguh pemimpin rohani, tapi juga ada pemimpin organisasi yang mengurus gereja secara organisasi, mengurus umat supaya lebih terpelihara. Dan ini adalah tugas mulia saudara-saudara. Setiap orang dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus supaya gereja Tuhan dapat terpelihara dengan baik. Bayangkan itu dibebankan ke semua kepada hamba Tuhan, ke-12 rasul itu. Enggak bisa saudara, ribuan orang, jangankan ribuan, ratusan. Harus ada yang namanya pengurus gereja. Dan ini sangat alkitabiah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda ya dipanggil untuk menjadi pengurus gereja, diminta jadi pengurus gereja, ini adalah tugas mulia. Tugas yang sungguh luar biasa. Karena setiap orang Kristen itu mendapatkan tugas mulia sesuai dengan bagiannya masing-masing, sesuai dengan karunia-Nya, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lanjut. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi ada pembagian tugas Bapak Ibu sekalian. Jadi gereja ini bergolak dari dalam, tapi ada musyawarah bagaimana kita menjalankan gereja ini dengan baik. Ada pelayan firman, ada hamba Tuhan, ada juga pengurus gereja. Lanjut, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus,
seorang pengadut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, dengan pembagian tugas itu jumlah murid semakin bertambah banyak. Jadi ada pelayanan yang efektif, yang bukan hanya dibebankan kepada sekelompok orang, tapi bersama-sama jemaat mengabarkan Injil, mengurus gereja, semakin banyak orang menjadi murid-murid Kristus, bahkan imam-imam. Orang-orang yang dulunya tidak percaya, yang tidak percaya kepada kebangkitan. Imam-imam itu dari golongan Saduki, mereka sama sekali tidak percaya kepada kebangkitan. Mereka bisa dimenangkan. Dan Stefanus mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Orang Libertini ini orang-orang yang dulunya budak di Roma, di jajahan Roma, orang Yahudi, mereka dibebaskan dan kembali ke Yerusalem. Mereka menjadi anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersalah jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Bapak Ibu sekalian, waktu ada persoalan dari dalam, persoalan di dalam gereja, ada ketidakpuasan, ada masalah, mereka bermusyawarah, masalahnya selesai. Puji Tuhan saudara, bukan? Dan makin bertambah banyak orang. Tapi sekarang ada masalah dari luar. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus, tua-tua agama, imam-imam kepala, mereka menuduh Stefanus. Mereka menuduh dengan saksi-saksi palsu. Dia sudah menghujat Allah, dia sudah menghujat bait Allah, dia sudah menghina Musa, nabi besar orang Yahudi, dan katanya akan merubuhkan bait Allah. Wah, Tuhan Yesus pernah berkata, bait Allah ini akan hancur dan tidak ada batu numpuk di satu sama lain. Dan itu terjadi pada tahun 70 Masehi. Pasukan Roma masuki tanah Yerusalem dan merubuhkan bait Allah. Karena bait Allah itu dianggap apa? Pusat dari pemberontakan orang Yahudi. Nah begitu ya. Kalau mereka udah kumpul sana gak bisa diganggu gugat. Dan itu membuat mereka lebih baik dihancurkan saja. Dan itu terjadi tahun 70. Mereka mengadakan saksi menuduh, mengadakan saksi palsu menuduh Stefanus. Tapi dalam mahkamah agama itu, Stefanus mukanya berubah bagaikan malaikat. Wah, ini apa artinya saudara ya? Nanti kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan pasal 7 ayat 55 sampai 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Jadi dalam sidang itu setelah Stefanus membela diri dengan iman dan percaya bahwa dia tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Stefanus penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu sekalian,
Waktu Stefanus berkata melihat langit terbuka. Itu bahasa aslinya itu langit itu dalam bentuk jamak. Jadi diterjemahkan melihat langit-langit terbuka. Orang Yahudi percaya ada 3 langit. Langit yang pertama yang kita lihat biru itu. Ya. Langit yang kedua tempat bergantungnya bintang-bintang, matahari dan bulan di malam hari. Dan langit yang ketiga itulah surga di mana Tuhan bersemayam di sana. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit itu dalam bentuk jamak. Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Langit yang kelihatan dan langit yang tidak kelihatan. Langit yang dapat dilihat dan langit yang tidak kelihatan, yaitu surga. Pada waktu Paulus berkata, aku diangkat ke langit yang ketiga. Artinya dia menembus langit yang kelihatan itu dan diangkat ke surga. Jadi paham ya, itulah kepercayaan orang Yahudi. Bagaimana mereka memaknai langit itu, diterjemahkan surga. Diterjemahkan tempat kediaman Allah, yaitu langit yang ketiga. Jadi orang-orang Yahudi tambah marah karena Stefanus melihat kemuliaan Allah. Matanya bisa melihat sampai ke surga. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. 57, maka mereka berteriak-teriak mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota karena membunuh di kota Yerusalem itu hukumnya haram. Kota Yerusalem adalah kota suci. Oleh demikian Yesus pun disalib di luar kota Yerusalem. Karena Yerusalem kota suci tempat bait Allah berada. Stefanus diseret keluar kota dan melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. 59, sedang mereka melemparinya. Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus. Di akhir hayatnya berkata, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Tahukah saudara, Stefanus adalah martir pertama. Pengikut Kristus yang mati demi Kristus yang pertama. Bukan para rasul, tapi Stefanus dari jemaat biasa. Dia diberi kehormatan untuk menjadi martir. Mati di dalam Kristus adalah kehormatan saudara, bukan sia-sia. Tapi namanya tercatat dan diberitakan bagaimana mengikut Kristus itu bukan sementara, tapi sampai mati. Dan mati dalam Kristus itu kehormatan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mari kita sekarang kita fokus pada langit yang terbuka. Stefanus melihat langit yang terbuka. Ada 3 rahasia besar dalam ayat ini. Apa maksudnya dengan langit yang terbuka itu? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, rahasia yang pertama mengungkapkan atau menjawab pertanyaan hidup setelah kematian itu kemana? Dan ini sudah ditanyakan orang dari beribu-ribu tahun yang lalu. Ayub itu berkata, kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Artinya setelah mati ini apakah ada kehidupan yang lain? Pertanyaan Ayub di tengah penderitaannya, di tengah sengsaranya, di tengah dia menderitanya. Dia bertanya, kok udah mati? Ya udah mungkin ya selesai, enak gitu ya. Tapi itu pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, pada waktu Stefanus melihat langit yang terbuka, dia melihat anak manusia yaitu Yesus Kristus bersama dengan Bapanya di surga. Artinya apa? Setelah kita mati di dunia ini, ada kehidupan yang lain. Jemaat di Korintus juga mempertanyakan, apakah kita mati? Setelah itu mau kemana? Lalu dijawab oleh Rasul Paulus, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak akan pernah dibangkitkan. Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan satu kalimat, aku melihat langit terbuka
dan anak Allah duduk di sebelah kanan Bapa di sana. Luar biasa saudara. Yesus mati, tapi dia bangkit dan dia hidup selama-lamanya. Dia ada di surga. Bukan itu saja, Yesus juga hidup bersama kita karena dia berjanji, Immanuel, aku beserta dengan engkau selama-lamanya di dunia maupun sampai di akhirat kelak. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika Anda bertanya, setelah mati mau kemana? Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Kristus akan menyambut kita di surga. Setiap orang yang mati, rohnya akan dikembalikan kepada Sang Pencipta. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan hidup ini. Hidup adalah Kristus, mati juga adalah keuntungan karena kita akan dipanggil bersama bersekutu di surga kelak. Amin saudara. Bapak Ibu sekalian, jangan ragu-ragu lagi. Sebagai orang Kristen, hidup kita sudah dijamin. Oleh karena itu Stefanus, waktu dia menghadapi kematian, Allah memberikan dia penghiburan. Jangan engkau takut, batu membuat engkau mati, iya, tapi tidak akan membuat engkau habis. Namun itu adalah gerbang menuju kehidupan yang kekal. Saya pernah juga mengalami yang namanya hampir mati. Nabrak, cedret, langsung hitam saudara. Tapi ya saya nggak tahu, tiba-tiba siuman gitu ya. Puji Tuhan gitu ya, saya pikir udah di surga gitu. Pak Satrio juga hampir mati waktu COVID. Banyak orang hampir mati, tapi orang di dalam Tuhan tidak takut dengan kematian. Karena kematian itu bisa terjadi kapan saja. Presiden Iran tiba-tiba jatuh. Ada turbulensi, satu orang meninggal. Nggak tahu kapan saudara-saudara, waktunya. Kita ini sedang antri semua, sehat, sakit, tua, muda sedang antri semuanya. Tetapi di dalam Kristus jangan khawatir. Ada kehidupan setelah kematian. Dan kehidupan itulah kehidupan yang kekal, dijamin dengan kebangkitan Yesus Kristus yang sudah membuktikan, aku bangkit dan aku hidup dan aku bersama Bapakku di surga. Demikian pula dengan orang-orang Kristen. Yang kedua, rahasia yang kedua, menjawab pertanyaan hakikat Yesus Kristus. Bukankah kita tahu semua, Yesus disalib dengan satu alasan, dia menghujat Allah. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia menyatakan dirinya, aku adalah Allah. Sehingga imam-imam kepala sudah nggak usah ngomong lagi. Dia sudah jelas, dia menghujat Allah karena dirinya menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Mari kita baca, kita ingat lagi ya. Bisa dibantu? Kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, ini pengadilan Yesus waktu sebelum disalib ya. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Kalau kita baca selanjutnya, imam kepala berkata, untuk apa lagi kita cari saksi? Padahal mereka sudah siap dengan saksi-saksi palsu. Dia sudah mengatakan sendiri, dia menghujat Allah. Jadi orang Yahudi itu paham, pada waktu Yesus mengatakan, aku adalah anak Allah, itu adalah pernyataan, aku ini adalah Allah. Aku yang datang dari surga. Aku yang datang dari Bapa. Aku inilah Allah yang menjelma jadi manusia. Itulah alasan Yesus disalib, saudara-saudara. Nah, pada waktu Stefanus melihat surga terbuka, Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Orang-orang tambah marah. Karena dia memberitakan Kristus yang bangkit. Dan Kristus yang bangkit itu adalah Allah itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka mulai menutup telinga mereka. Mereka tidak mau mendengarkan kebenaran.
Banyak orang menutup telinga, tidak mau mendengarkan kebenaran. Karena kebenaran kadang-kadang menyakitkan. Amin Bapak Ibu. Wah, amin. Saya kagum Anda bilang demikian. Memang demikian. Sampai-sampai Rasul Paulus berkata, kalau aku menyatakan kebenaran, apakah aku menjadi musuhmu? Wah, kan keren banget kata-kata itu. Banyak orang menutup telinga. Memang ini kebenaran, tapi menyakiti hatiku. Lebih baik aku tutup telinga. Lebih baik aku dengar khotbah yang menyenangkan hatiku. Benar gak benar, urusan lain. Ya, banyak demikian bukan? Bapak Ibu sekalian, rahasia yang kedua, menyatakan kebenaran. Kebenaran yang hakiki. Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Manusia 100%. Tapi dia juga Allah 100% karena dia adalah Allah yang sejati. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Semua, segala sesuatu tidak ada yang terkecuali. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat, yaitu gereja, sebagai kepala dari segala yang ada. Yesus adalah kepala gereja. Kalau kita bergereja, jangan main-main Bapak Ibu sekalian. Karena kepala gereja itu adalah Allah sendiri. Kepala gereja adalah Yesus Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Diciptakan untuk mengambil bagian sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Oleh karena itu tidak ada bagian tubuh yang nganggur Bapak Ibu sekalian. Dan dalam melayani Kristus, Allah itu yang menjadi kepala gereja. Kita jangan anggap enteng. Karena Kristus sendiri yang mengepalai gereja. Banyak orang bergereja tidak serius. Banyak orang bergereja main-main. Banyak orang ke gereja malas-malasan. Banyak orang gereja tidak sungguh-sungguh. Padahal yang dilayani adalah Allah pencipta langit dan bumi. Yang kita layani adalah Allah yang menyelamatkan. Dan untuk menjadi tubuh Kristus itu tidak bisa kita raih dengan usaha kita. Dengan kebaikan kita, dengan segala kegagahan kita. Itu adalah karunia Allah. Tanpa karunia Allah engkau tidak bisa terhisap menjadi tubuh Kristus. Banyak orang saudara-saudara menganggap menjadi tubuh Kristus mudah. Oh datang aja ke gereja. Lapor Pak Emil, dapat sertifikat anggota gereja, yaitu di atas kertas Bapak Ibu. Mudah sekali, pasti diterima saudara-saudara. Tetapi menjadi tubuh Kristus adalah hal yang ilahi, hal yang rohani. Bagaimana kita menjadi tubuhnya, kita hidup karena ada kepalanya. Bagaimana mungkin tubuh hidup tanpa kepala? Tapi banyak orang merasa hidup tanpa Kristus. Menjadi tubuh Kristus, kita harus menyatu dengan sang kepala, yaitu Yesus Kristus Allah pencipta kita. Bapak Ibu sekalian, jadi menjadi anggota gereja, menjadi tubuh Kristus itu adalah suatu kehormatan. Itu adalah suatu anugerah. Tidak bisa diraih oleh kemampuan kita. Tapi itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini, ayo kita menjadi tubuh Kristus yang mengambil bagian dalam bagiannya masing-masing. Sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan Bapak Ibu sekalian. Menjadi anggota tubuh Kristus dan percayalah. Banyak mujizat akan terjadi kalau kita sungguh-sungguh percaya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita semua. Amin Bapak Ibu sekalian. Percayalah bangku-bangku yang kosong ini akan penuh. Percayalah kalau kita sungguh-sungguh semua melayani Tuhan di dalam tubuh Kristus, maka gedung gereja ini bisa diruntuhkan, bangun yang baru. Banyak penderitaan, banyak godaan, banyak hal yang membuat kita merasa bisa hancur. Tapi tubuh Kristus dilindungi sang kepala, tidak ada yang bisa menghancurkan gereja Tuhan. Pada saat Stefanus dilempari batu, ada masa gereja bertumbuh dengan pusat di Yerusalem. Tapi Stefanus
adalah akhir dari gereja yang bertumbuh pesat di Yerusalem itu. Karena pada saat Stefanus sudah dihukum mati dengan dilempari batu, mulai saat itu gereja Tuhan dianiaya. Dan gereja Tuhan mulai menyebar ke seluruh dunia. Gereja Tuhan tidak bisa dihancurkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Gereja Tuhan tidak bisa dimusnahkan dengan kuasa-kuasa duniawi. Tapi justru gereja Tuhan menyebar bahkan sampai ke Gegate Citra Raya. Dan untuk sampai ke sini banyak darah yang tercurah seperti Stefanus. Dan mereka tidak takut mati. Ke-12 rasul semuanya mati martir kecuali Yohanes. Mati tua di Pulau Patmos. Selain itu banyak martir-martir yang lain. Ada yang diterkam binatang buas, ada yang dibunuh, ada yang dimakan. Itu semua adalah martir-martir. Dan mereka semua mendapatkan hidup yang kekal. Mereka tidak takut dengan dirinya sendiri. Aku sudah dijamin, aku sudah melihat bahwa Kristus akan menyambutku di surga. Sehingga pelayanan mereka adalah pelayanan yang total, setia sampai mati. Bapak Ibu sekalian, dalam bergereja kita juga dituntut setia sampai mati. Amin. Setia melayani, setia berkorban, setia untuk tetap mengikut Kristus walaupun difitnah, walaupun teraniaya, walaupun banyak sekali tantangan-tantangan. Tetapi sebagai tubuh Kristus, percayalah, Sang Kepala akan selalu melindungi kita. Yang ketiga, saudara, menjawab pertanyaan jaminan kebahagiaan. Bisa dibantu? Berbahagia, ini kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini kata Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang kalau engkau dianiaya, bahkan dianiaya sampai mati. Kebahagiaan yang tidak bisa direbut oleh dunia. Kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang sungguh-sungguh diberikan kepada setiap orang percaya. Baik di bumi maupun di surga. Tadi kita sudah membaca wajah Stefanus waktu dimasukkan, waktu di hadapan sidang pengadilan. Wajahnya bagaikan apa Bapak Ibu sekalian? Malaikat. Wajah yang bagaikan malaikat itu adalah wajah yang penuh kebahagiaan. Kalau kita baca tadi ayat 59-60. Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya apa? Stefanus mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Stefanus mengampuni orang yang membunuh dia. Stefanus mengampuni orang yang menganiaya dia. Wajahnya bagaikan malaikat. Dan ini juga terjadi pada Esau, saudara-saudara. Yuk kita baca Kejadian 33 ayat 10. Bisa ditampilkan. Bagaimana dulu Yakub menipu Esau. Tapi akhirnya setelah kira-kira 20 tahun Yakub pulang menemui Esau. Apa yang terjadi saudara? Tetapi kata Yakub, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jika kalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Esau mengampuni Yakub yang sudah menipunya itu. Dan Yakub melihat wajah Esau bagaikan melihat wajah Allah, saudara-saudara sekalian. Pada saat kita diberitakan, engkau menyinarkan kemuliaan Allah, itu adalah wajah yang penuh kebahagiaan. Karena wajah yang penuh dengan pengampunan. Banyak orang wajahnya tidak menyiratkan kebahagiaan karena ada dendam, ada sakit hati, ada kepahitan, tidak bisa mengampuni. Wajahnya ya pasti butek, saudara-saudara. Ya, coba lihat kiri kanan wajahnya. Wah, wajah suami masing-masing, istri masing-masing. Ya, coba dilihat butek atau gimana nih. Wah, ya.
Tapi wajah orang yang berbahagia itu penuh dengan pengampunan pasti kayak malaikat Bapak Ibu sekalian. Bayangkan suami pulang ke rumah disambut oleh istri yang wajahnya kayak malaikat walaupun gak mandi 3 hari. Oh enggak ya? Oh enggak. Pasti senang saudara. Bagaimana seorang istri mungkin dia bersalah tapi melihat wajahnya bagaikan malaikat. Dia tahu ada pengampunan di hati suamiku. Amin. Datang ke gereja. Saya merasa berdosa kepada A, si B. Saya bersalah. Tapi begitu melihat orang itu, ada wajah malaikat. Saya tahu dia mengampuni kesalahan saya. Amin saudara. Gereja ini akan meledak saudara. Bukan meledak bagaimana? Dipenuhi dengan orang-orang yang berdosa. Tapi melihat di sini ada pengampunan. Pengampunan Kristus kepada semua orang. Dan kita juga dituntut untuk mengampuni. Alkitab bersaksi, orang yang penuh dengan pengampunan, walaupun menghadapi kematian, maut, dia bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Apalagi anak kita, istri kita, teman-teman seiman di dalam gereja. Ya mungkin ada nyakiti gitu ya. Tapi pandanglah kepada Kristus. Pandanglah wajahnya mulia. Pandanglah wajah pengampunannya yang akan menyambut engkau di surga kelak. Maka engkau juga akan menyinarkan kemuliaan Allah. Di saat engkau susah, engkau tersakiti, engkau merasa galau, bimbang, ada masalah. Pandanglah kepada Kristus. Mari kita nyanyikan satu lagu. Pandanglah kepada Kristus. Pandanglah wajahnya mulia. Maka isi dunia akan menjadi suram. Karena wajah Kristus akan menyinari kita. Dan kita dipenuhi dengan kehangatan kasih Kristus. Dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Jemaat silakan dudukkan kepala. Pandanglah kepada Kristus bila engkau susah. Singer bisa maju ke depan. Pandanglah pada Kristus pada saat engkau merasa disakiti. Pandanglah pada Kristus pada saat engkau galau. Karena di dalam wajahnya itu penuh dengan kemuliaan dan akan membuat engkau damai sejahtera dan kebahagiaan. Sehingga dalam hatimu mengalir pengampunan, mengalir harapan, mengalir damai sejahtera yang memberkati banyak orang. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Stefanus memandang ke surga, memandang wajah Allah, memandang wajah Kristus, dan di dalam hatinya mengalir melimpah dengan pengampunan, mengalir kebahagiaan, mengalir damai sejahtera. Dan di saat-saat terakhir dia berkata, Tuhan, terimalah rohku. Artinya Stefanus percaya dan yakin
dia mendapat bagian di surga. Firman Tuhan berkata, jika engkau tidak mengampuni orang bersalah kepadamu, maka Bapamu pun di surga tidak akan mengampuni engkau. Stefanus mengambil bagian di surga karena dia melimpah dengan pengampunan. Jemaat yang kasih Tuhan, silahkan berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini dengan yakin, ucapan syukur dan iman. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Bapa, biarlah kami memandang Engkau senantiasa di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam bergereja, di dalam berumah tangga, di dalam melayani, di dalam berbisnis, dalam kehidupan apapun, kami memandang kemuliaan wajah-Mu, sehingga hidup kami adalah hidup yang memancarkan kemuliaan Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.